Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniswara dengan NPM 22012002. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial pembuatan aplikasi dengan aplikasi NetBeans yang berjudul aplikasi penjualan motor. Seperti ini kira-kira. Langsung saja kita ke tutorial ya. Pertama-tama kalian open file, kemudian pilih new project. Kemudian kalian pilih Java application. Kemudian kalian klik next. Di sini kalian disuruh mengisi nama filenya. Buat aja di sini aplikasi penjualan motor Daniswara. Apabila sudah, kalian klik finish. Kemudian kalian pilih paste case-nya. Di sini kalian klik kanan pada paste case ini. Kalian pilih new, kalian pilih frame form. Kemudian di sini kalian disuruh untuk memberi nama kembali. Di sini saya beri nama aplikasi motor. Apabila sudah, kalian klik finish. Disinilah kalian akan memulai desain aplikasi motornya. Pertama kalian pilih label, klik 2 kali pada bagian sini. Kalian beri nama aplikasi penjualan motor. Apabila sudah, kalian klik enter. Kemudian kalian geser ke tengah. Kemudian pilih label kembali. Klik 2 kali pada label. Kalian beri nama kembali nama pembelinya. Apabila sudah, kalian pilih lagi text field. Pada text field ini kalian hapus saja teksnya. Kemudian kalian perbesar. Kira-kira seperti ini. Kemudian kalian cari yang namanya panel. Gunanya panel ini untuk mempertanda atau mempercantik dari desainnya yang berisikan mengenai data motor. Di sini saya akan memberi warna kuning ya teman-teman, kuning agak ke orange seperti ini. Kemudian kalian isi data-data motor ini di dalam sini. Pertama-tama yang kalian cari itu yang namanya label ini. Kemudian klik 2 kali pada label. Kalian ganti namanya menjadi data motor. Kemudian kalian cari kembali label. Kalian copy aja, paste sampai 2 kali. Seperti ini. Kemudian kita rapikan. Klik 2 kali pada label yang pertama. Kalian buat namanya merek motor. Yang kedua, klik 2 kali pada label. Kalian buat namanya jenis motor. Dan yang ketiga, kalian klik 2 kali pada label. Kalian ganti namanya menjadi harga. Apabila sudah, kalian rapikan seperti ini. Apabila sudah seperti ini, kalian cari yang namanya combo box ini. Kemudian kalian perbesar seperti ini. Kemudian kita buat itemnya, item merek motornya ya teman-teman. Kalian buat saja yang pertama itu Honda, yang kedua Yamaha, yang ketiga Kawasaki, dan yang keempat Suzuki. Seperti ini. Kemudian kalian okekan saja. Apabila sudah, kalian cari yang namanya Raden Button. Kemudian kalian ganti namanya menjadi yang pertama itu merek motor, jenis motornya bebek. Kemudian kalian
Kemudian kalian cari yang namanya text field untuk mengisi harga. Kalian perbesar seperti ini. Kemudian kalian hapus teksnya seperti ini. Kemudian kalian cari lagi yang namanya label. Klik 2 kali pada label. Kalian ganti namanya menjadi pembayaran. Seperti ini. Kemudian kalian cari lagi yang namanya combo box. Kalian ganti itemnya. Buat saja yang pertama itu adalah pembayarannya tunai, dan yang kedua itu kredit. Kemudian kalian okekan saja. Kemudian kalian cari yang namanya button. Pada button ini kalian ganti namanya menjadi hitung seperti ini. Kemudian kalian cari kembali yang namanya panel. Panel ini untuk mempertandai ya teman-teman, seperti tadi. Kalian perbesar, kalian rapikan seperti ini. Kemudian kalian beri warna seperti yang di atas tadi, kuning. Kemudian kalian okekan saja. Kemudian kalian cari namanya label kembali. Kalian ganti namanya menjadi harga motor. Kemudian cari lagi namanya label. Kalian klik 2 kali pada label. Kalian ganti namanya menjadi diskon. Pilih lagi label. Kalian klik 2 kali pada label. Kalian ganti namanya total bayar. Kira-kira seperti ini. Kemudian kalian cari kembali yang namanya text field. Ini untuk pengisi diskonnya teman-teman. Sorry. Kalian ganti namanya, kalian hapus namanya. Kemudian kalian perbesar. Kita copy paste saja, kita pastekan di sini. Kira-kira seperti ini desainnya. Kemudian kalian cari button. Di button ini kalian ubah namanya. Kita copy paste. Kalian ganti namanya menjadi hitung lagi. Dihitung lagi ini kita bisa mengulang menghitungnya atau mengisinya. Yang button kedua ini kita ganti namanya menjadi tombol selesai. Kira-kira beginilah desainnya. Pada jenis motor ini, pada saat kita run-kan atau kita debugkan, apabila dia tidak dikasih button group, maka dia akan terpilih semua. Jadi kita tambahkan button group di sini. Kemudian kalian klik bebek ini, kalian pilih yang button group 1. Begitu support juga kalian gabungkan menjadi button group 1. Dan matic kalian gabungkan menjadi button 1. Kira-kira seperti ini. Ini agar pada saat kita run-kan dia tidak terpilih semua. Kira-kira seperti ini hasil desainnya. Kemudian kita akan mengisi nama variabelnya. Nama variabel pembelinya kita buat saja txt nama. Kemudian yang merek motor kalian ubah namanya juga menjadi
CBO merek. Jenis motornya juga Raden button bebek, kita singkat saja. Sport juga kita buat RD Sport. Matic kita ubah juga menjadi RD Matic. Dan pada bagian harga ini kita ganti juga menjadi TXT harga. Pembayarannya kita ganti menjadi CPO bayar. Begitu juga hitung, kita ubah menjadi aja. Sebenarnya ini button, kita ganti menjadi TXT, hitung saja biar kita ingat. Kemudian total bayar ini kita ganti juga menjadi TXT total. Ini nama variabelnya kalian buat terserah, yang penting kalian ingat. Dan tombol selesai ini kita ubah menjadi namanya TXT selesai ya teman-teman. Apabila sudah seperti ini kira-kira, kalian pergi ke source. Di sini kalian beri nama variabelnya juga. In bebek, sport, Matic, diskon, total, harga, dan total diskon. Kira-kira seperti ini. Kemudian kalian pergi ke desain, kalian klik 2 kali pada merek motor ini di sini. Kemudian di sini kita akan mengasih scriptnya. Bila CBO merek .get selected item, kita pilih yang get selected item equals, ini harus sama persis ya teman-teman. Kemudian kalian pilih merek Hondanya, Honda. Kemudian kalian enter. Kemudian kita kasih harga pada merek motornya. Cuman kita pilih yang jenis motornya. Jenis motor bebek itu harganya di merek Honda 12 juta. Sportnya kita buat 30 juta teman-teman. Kemudian yang Matic kita buat harganya menjadi 23 juta rupiah. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat kembali yang merek Yamaha. Kita copy paste aja. Kemudian kita buat else di sini. Kita enterkan saja. Di sini kalian ubah menjadi merek Honda Yamaha. Bebeknya dengan harga kita buat di sini 17 juta. Sportnya kita buat menjadi 28 juta. Dan Maticnya kita buat 27 juta. Kemudian kita pastikan kembali. Kalian pilih merek Hondanya tadi. Merek Hondanya Suzuki, teman-teman. Buat saja di sini Suzuki. Untuk harga di bebek ini pada merek Honda Suzuki kita buat 18 juta. Yang sport kita buat 29 juta. Dan yang Matic kita buat 21 juta. Kemudian kita akan mengisi kembali yang merek Kawasaki. Kita rapikan dulu.
kita ganti namanya menjadi Kawasaki. Yang terakhir ya teman-teman. Dengan harga bebeknya kita buat harganya menjadi 15 juta. Sportnya kita buat 31 juta. Dan Matic-nya kita buat menjadi 25. Apabila sudah, di sini kalian hapus saja pada else-nya karena kita kan sudah mengisi semua. Apabila sudah, kalian pergi ke desain kembali. Kita akan mengisi script pada bebek ini. Kalian klik 2 kali. Kalian enter pada bagian sini. Kita akan mengasih logika teman-teman. Caranya bila kita pilih RD bebek atau bebek tadi ya teman-teman, kita pilih select set, kemudian kita enter kembali, kemudian kita masukkan di txt harga yang ini tadi ya teman-teman. Kita masukkan bebek ini, dia akan muncul di sini, kira-kira seperti itu. Kemudian set text, kita set text ya teman-teman. String dot value of kita masukkan yang sport. Kalau kita pilih sport, dia akan muncul harga-harga yang sport yang kita isi logika tadi teman-teman, harga-harganya. Kemudian kalian pergi ke sport, kita copy paste saja. Kita enter pada bagian sini. Bila kita pilih RD Sport, maka yang tampil di txt harganya itu yang sport teman-teman. Yang logika tadi berarti harganya itu 23 dan harga-harga sport ya teman-teman. Berapa kita tulis tadi? Sorry ya teman-teman, tadi saya buat yang RD bebek itu tidak bebek tapi sport, jadi saya ganti menjadi bebek karena kan saya klik 2 kali pada bebek tadi. Di sini kita akan mengisi txt RD Matic. Di RD Matic ini kalian ganti saja pada ujungnya aja, kita buat Matic aja, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan mengisi script pada tunai atau CBO bayar. Bila CBO bayar yang ini ya teman-teman, dot get selected item, kita pilih yang ini, dot equals, kalian pilih kemudian kita pilih merek Hondanya, kira-kira seperti ini. Kemudian kalian buka kurung kurawal. Bila CPO bayar dot get selected item ini teman-teman, klik 2 kali, dot equals tunai. Kemudian kalian klik di sini, kemudian kalian enter. Kita akan buat diskonnya. Ketika kita bayar tunai, dia akan muncul diskon berapa persen. Diskon ini dia akan masuk di txt diskon. Di sini ya teman-teman, kira-kira. Kemudian kita pergi ke sort lagi.
txt diskon dot kita set text saja teman-teman. String dot value of, pilih yang ini ya teman-teman, diskon, kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat yang kredit pada merek Honda. Kita buat saja di sini else karena kita akan melanjutkannya. Bila CBU bayar, kita pilih yang kredit ya teman-teman. Dot get selected item, kita pilih yang ini, equals kredit. Bila kita pilih CBU bayar, kita pilih yang kredit, maka diskonnya kita buat berapa ya teman-teman? Kita buat diskonnya, menjadi 8% kira-kira. Kemudian kita lanjut saja scriptnya. Txt diskon, kita set text string dot value of ini teman-teman, kita masukkan di diskon. Otomatis kita pilih kredit, maka diskonnya menjadi 8%. Harganya itu bisa berkurang ya teman-teman, atau mendapatkan diskon. Kemudian kita lanjut yang untuk merek Yamaha. Kalian copy paste saja semuanya. Kemudian kalian pilih yang sini kira-kira. Kalian pastekan saja seperti ini. Di merek Honda ini kita ganti namanya menjadi Yamaha. Apabila kita pilih tunai, maka diskonnya 20%. Kita pilih kredit, diskonnya kita ubah aja menjadi 7%. Seperti ini. Kemudian kita pastekan yang merek Suzuki. Merek Suzuki ya teman-teman. Kita ubah diskon kreditnya. Kalau diskon tunainya kita buat tetap saja ya teman-teman. Diskon kredit kita ganti menjadi 8%. Oh tidak, nggak usah ya teman-teman, kita buat 5% saja. Kemudian kita pastekan kembali yang tadi. Kita ganti namanya di sini menjadi Kawasaki. Dengan diskon kreditnya kita ubah menjadi 5%. 5% kembali. Kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk scriptnya. Kemudian kita pergi ke desain. Kita akan mengisi kembali pada tombol hitung. Klik 2 kali pada tombol hitung ini. Kalian enterkan di bagian sini. Harga sama dengan integer. Kita cari integer ya teman-teman. Kita buat integer
.parseIn, kita pilih yang ini. Kemudian kita buat txt harga. Kita masukkan di txt harga ya teman-teman. Kemudian kita get text. Kita ambil ya, kita pakai. Kemudian kalian enter. Kemudian kita isi diskon. Diskon itu sama kita kasih parseIn. Kita masukkan ke perhitungan ya teman-teman. ParseIn txt diskon seperti ini. Kita get text. Kemudian kita enter. Lalu kita buat total diskonnya. Ini kan tadi berbentuk persen, maka diskon dikali harga dibagi 100. Kita buat saja. Total diskon sama dengan dalam kurung diskon dikali harga dibagi 100. Kenapa kita buat seperti ini? Karena pada total diskon tadi itu berbentuk persen ya, atau diskon itu berbentuk persen. Kemudian kita buat lagi untuk total. Total sama dengan harga dikurang dengan total diskon tadi. Kemudian kita buat txt diskon yang akan muncul atau yang akan ditampilkan di text field. Txt diskon kita set text string yang merupakan nilai dari variabel total diskon ya teman-teman. Kemudian apabila sudah, kalian enter lagi. Kita buat txt diskon, misalnya ya teman-teman, txt total. Kita set text seperti tadi sebagai string yang merupakan value of, yang merupakan nilai dari total atau variabel total ya teman-teman. Nah, kita sudah selesai mengisi script pada tombol hitung ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Kemudian kalian pergi ke desain. Kita akan mengisi script pada hitung lagi, tombol hitung lagi ya teman-teman. Klik 2 kali pada hitung lagi. Kalian enter di bagian sini. Kita buat variabel txt diskon. Kita set text ya teman-teman menjadi 0. Kita nolkan saja. Kemudian kita pilih variabel yang lain, txt harga dot, kita set text menjadi 0 juga. Kemudian untuk txt total, kita set text menjadi 0 juga. Kemudian yang txt nama, kita set text menjadi 0 juga. Kemudian cbo merek, kita set selected item. Kita buat Honda ya teman-teman, kita kembalikan ke Honda karena kan awalannya tadi Honda. Kemudian kita lihat lagi apa selanjutnya. Untuk tunai ya teman-teman, pembayaran kita akan kembalikan ke tunai. Apabila kita pilih kredit, nanti kita klik hitung lagi, dia akan muncul kembali tunai.
Kita set selected item. Kita buat di sini tunai. Ketika kita klik hitung lagi, dia kembali menjadi tunai. Kemudian button group 1 yang tadi yang kita gabung-gabungkan, yang jenis motornya bebek, sport, dan matic. Kita pilih button group dot clear selection. Beginilah script pada tombol hitung lagi. Kemudian kita akan mengisi script pada kita klik desain terlebih dahulu. Kita pilih tombol selesai, klik 2 kali. Kita buat nama variabelnya terlebih dahulu. Nama variabelnya konfirmasi. Untuk menampilkan itu menggunakan JOption pane. Kemudian dot show kita pilih yang konfirmasi dialog. Kita tuliskan di sini 0. Di belakang koma kita buat judul yakin kamu mau keluar. Ketika kita klik tombol selesai, maka akan muncul bacaan yang di dalam box seperti ini ya. Kalimatnya yakin kamu mau keluar. Kemudian kita masukkan kata pada headernya, konfirmasi keluar aplikasi. Kemudian kita masukkan kembali di option pane. Kemudian kita tambahkan OK option. Yang ini ya teman-teman. OK option. Kira-kira seperti ini. Ini kita hapus saja. Kita beri titik koma. Kemudian di bawahnya kita buat if dalam kurung konfirmasi sama dengan JOption pane untuk menampilkan dot kita cari yang OK option. Kemudian kita dispose. Sorry teman-teman, ini kita hapus saja adanya ketinggalan. Kita dispose atau kita tutup ya teman-teman. Di sini saya terjadi satu error ya teman-teman. Ternyata pada JOption pane ini double, dia ada 2, jadi saya hapus saja. Jadi beginilah scriptnya pada desain aplikasi penjualan motor. Kemudian kita akan menjalankan aplikasinya. Kalian pilih debug, kita pilih debug file. Kemudian ini kita akan mengisi nama pembelinya, namanya Deniswar. Pada merek motor kita bisa memilih Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Kita pilih saja yang Kawasaki dengan bebek, sport, matic, dengan harga yang berbeda-beda. Dengan pembayaran ini kita bisa pilih tunai dan kredit. Kita pilih yang Kawasaki dengan jenis motor bebek, harganya itu 12.500.000. Kita akan membayar tunai. Diskonnya mendapatkan 20%. Kemudian kita klik pada tombol hitung. Maka diskon dari harga 12.500.000
diskon 20% itu dia 2.500.000 ya teman-teman. Maka 2.500.000 dikurangi 12.500.000 itu menjadi 10 juta. Maka kita bayar harga hanya 10 juta saja. Kemudian kita coba tombol hitung lagi. Dia otomatis akan kembali seperti ini. Merek motor menjadi Honda. Pembayarannya tunai, kembali lagi menjadi tunai. Kita akan mengulang lagi. Kita pilih merek motornya menjadi Yamaha. Kita pilih jenis motornya jenis Matic. Harganya itu 14 juta. Kita bayar kredit. Diskonnya 7% ya teman-teman. Diskon 7% dari harga 14 juta itu sekitar 980.000. Maka 980.000 dikurang 14 juta menjadi 13 juta 20.000. Maka kita bayar 13 juta 20.000. Nah, apabila selesai kita akan klik tombol selesai. Ketika kita klik tombol selesai, dia akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Di dalam headernya bacaan konfirmasi keluar aplikasi. Sedangkan di boxnya dia menampilkan bacaan yakin kamu mau keluar. Kita klik tombol yes saja. Beginilah tutorial pembuatan aplikasi penjualan motor pada aplikasi NetBeans. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.